Siang teman-teman semua, sekarang kita masuk ke dalam pemrograman berorientasi objek. Yang lalu kita sudah belajar konsep dasar pemrograman berorientasi objek, di mana ada kelas, ada atribut, ada metode atau sebagai proses. Kemudian selanjutnya kita akan belajar konsep object oriented, yaitu kita bicara inheritance. Di sini menggambarkan ada dua kelas, di mana kelas sebagai orang tua atau superkelas ada juga akan berhubungan dengan kelas sebagai anak atau subkelas. Karakternya adalah setiap atribut atau metode yang dimiliki superkelas atau parents itu otomatis akan dimiliki oleh kelas child atau subkelas. Seperti itu. Jadi kalau hubungannya akan seperti ini, ada kelas sama kelas, dan di kelas subkelas B ini ya, akan ditambahkan statement extends ke A. Mari kita buka programnya. Kita mulai ya, seperti biasa. Kita buka NetBeans. Di sini ada folder tempat kita akan bekerja gitu ya. Klik kanan, klik kanan, terus pilih new. Kita pilih Java. Nah, kita ambil misalnya CLS orang tua. Nah, atau ini sebagai super kelas. Kemudian kita lihat studi kasus, mungkin ini soalnya gitu ya. Dimana orang tua itu mempunyai atribut kode orang tua, nama orang tua, dan alamat. Maka di sini kita tandain aja ya sebagai atribut. Ini sama dengan kelas barang pelanggan gitu ya. Caranya seperti biasa, kita tulis apa? Privat, terus string atribut KD orang tua. Nah, kita kasih defaultnya adalah kosong. Kemudian di sini ada nama orang tua. Jadi bisa kita tulis privat string at nama orang tua. Kita kasih kosong. Sekali lagi diperhatikan, untuk memberikan nama atribut, perhatikan di sini ada huruf besar N, O, dan T. Berarti ada tiga kata yang digunakan. Jadi setiap kata itu dibedakan dengan huruf besar. Itu dibiasakan saja. Kemudian ini sih privat lagi apa? String, yaitu atribut alamat. Kita kasih kosong. Nah nih, ini kita sudah jadi. Jadi kelas orang tua itu akan seperti ini misalnya. Kemudian bisa kita tambahkan juga metode gitu ya. Misalnya set public, kita pengen memasukkan data ya, public void apa set KD orang tua. Nah, gitu ya. Di sini tipe data string PKD orang tua. Nah, jadi kita nggak usah sibuk lagi memikirkan nama variabelnya apa. Kita kasih depannya P itu parameter, AT itu atribut. Nah, kemudian kita enter ya, langsung kita isi. Apa isinya? Yaitu this titik AT kontrol spasi ya. Nah, ini keluar KD orang tua. Sama dengan P kontrol spasi. Nah, jadi cepat ngetiknya. Perhatikan, begitu KD orang tua ini kita sudah isi, maka dia akan lampunya akan hilang. Berarti sudah benar. Berarti private itu harus ada setnya seperti itu. Biasanya pasangan set adalah get. Berarti mengisi data sama mengambil data. Public string kayak gitu kan ya. Get KD orang tua. Gitu ya. Nah, kemudian kita apa? Return. Kalau sekali lagi di sini ada string, maka apa? Dia ada harus mempunyai returnnya seperti itu. Return apa? This titik ATKD orang tua.
Perhatikan, cacingnya sudah hilang, lampunya juga sudah hilang. Berarti kita berkesimpulan setiap private itu harus ada namanya set gate-nya untuk mengisi data dan mengambil data. Nah, berarti ini kita bisa, program kita copy aja ya, bisa supaya cepat. Anda ketik juga lebih bagus untuk membiasakan ya. Nah, ini pasti bukan KD orang tua tapi nama orang tua. Nah, bisa tinggal kasih di sini nama. Nah, gitu ya. Ini kita kasih nama. Nah, pasti di sini apa? Kita ketik nama. Nah, di sini pasti isinya P. Nah, ya, cepet ya. String. Nah, ini pasti jangan KD, pasti get nama. Nah, di sini kita hapus Ctrl C nama. Nah, ya. Kita lihat lampunya sudah hilang, cacingnya juga sudah hilang. Nah, berarti alamat juga sama ya. Anda tinggal tadi masih ada, Ctrl V aja, tinggal set alamat. Set alamat. Nah, pasti di sini apa? Alamat ya. Nah, di sini yaitu P alamat. Nah, AT pun sama ya. Di sini apa? Alamat. Nah, ada. Ini juga sama, pasti get alamat. Nah, di sini kontrol spasi alamat. Nah, lihat, kita sudah mempunyai kelas dan metode. Ya. Nih ada kelas, ada kelas, ada atribut dan metode. Ini sebagai orang tua. Berarti bisa kita sebut dengan super kelasnya. Sekarang kita pengen sama ya dengan program barang yang pernah kita buat. Caranya sama, nggak jauh beda. Cuman cara pendefinisian. Selanjutnya kita buat lagi childnya, yaitu kelas anak. New Java yaitu apa? CLS anak. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada beda. Kita lihat konsepnya ya. Nah, dia harus ada extend di sini. Oke, kita lihat. Ini orang tua, ya kan? Berarti di sini harus ada di anak ini akan berhubungan dengan si orang tua tadi sebagai superclass. Jadi apa? X 10 kontrol spasi dengan CLS orang tua. Nah, di sini kita lihat ya. Pada saat ini kelas ini sudah berhubungan dengan orang tua dan statusnya sebagai super dan subclass, orang tua dan anak. Apa yang membuat dia berhubungan dengan orang tua sebagai orang tua dan anak? Ini extend seperti itu. Jadi nanti kelas orang tua nanti akan mewarisi sifat ke anaknya. Semua atribut dan metode yang ada di orang tua bisa dimiliki oleh si anaknya. Dimiliki itu dalam artian bisa diproses. Seperti itu. Kemudian kita buat atribut anak. Ya, kode anak, nama anak, hobi. Nah, ini ya. Jadi privat string atribut KD anak sama dengan kosongin ya, gitu ya. Kemudian kita buat lagi privat string atribut nama anak sama dengan kosongin. Nah, privat string titik atribut hobi, gitu ya, sama dengan kosongin. Nah, ini kelas anak nggak punya alamat, nggak apa-apa. Nanti karena dia sudah menjadi sub dari orang tua, maka alamat orang tua itu pasti sama dengan alamat anak.
seperti itu, bisa diambil seperti itu. Seperti biasa ini pasti ada. Nah, set gate-nya ya, kita copy yang tadi, tinggal kita ganti set KD anak. Ini udah mulai kopas-kopas nih karena programnya sama. Nah, ini KD anak. Nah, ini apa? KD anak. Ini sama ganti dengan KD anak ya. Nah, di sini pasti dengan apa? KD anak. Ini pasti apa? Kita spasi KD anak. Nah, jadi. Kemudian kita ganti lagi nama anak. Nah, gitu kan ya. Pasti di sini kita ganti dengan apa? Set nama anak. Nah, di sini juga sama, P nama anak. Nah, di sini juga kita misalnya nama anak gitu ya. Di sini juga sama, yaitu AT nama anak. Nah, di sini juga sama, kita ganti nama anak. Begitu AT nama anak. Nah, terus ada lagi hobi ya. Nah, kita copy aja. Pasti set hobi gitu. Set hobi. Nah, di sini adalah apa? P hobi. Di sini P hobi. Di sini AT P AT hobi ya. Nah, ini sama get hobi. Nah, di sini pasti AT hobi. Nah, sudah selesai. Jadi ini di anak itu tidak ada aktivitas dari orang tua, nggak kelihatan seperti itu. Tapi ini sudah bisa berhubungan. Kita contoh. Jadi kita main kelasnya di ini ya, di sub ya. Jadi seperti biasa, masih ingat ini main kelasnya masih di dalam kelas anak. Apa? Yaitu public static void main string apa argumen. Nah, selanjutnya kita buat apa? CLS anak, yaitu O objek anak gitu ya, supaya lebih paham, sama dengan new CLS anak. Perhatikan, di sini adalah anak. Kita tidak berhubungan dengan orang tua, tapi nanti karena di sini ada extend ya, maka di kelas anak ini bisa mengakses data yang ada di kelas orang tua. Nah, misalnya kita contoh anak O ya, O anak titik apa? Set KD anak. Nah, kita kasih dengan apa? ANK 001 gitu ya. Terus nama anaknya apa? O anak titik set nama anak. Nah, gitu ya. Misalnya kita isi dengan misalnya kita kasih nama Suryanti. Nah, gitu ya. Suryanti. Kemudian hobinya apa? O anak titik set hobi. Nah, ada ya. Misalnya hobinya adalah lari. Nah, misalnya gitu. Nah, terus orang tuanya gimana ngisinya? Ya kan? Ya tinggal anak titik apa? Set KD orang. Nah, ada. Ya, misalnya kita kasih apa? Orang tua 001. Nah, gitu ya. Anda perhatikan. Kalau kita lihat, kita cek lagi di sini. Ya. Di sini nggak ada set KD orang tua. Ya. Tuh. Di sini nggak ada.
set kado. Tapi kita bisa karena apa? Karena sudah ada perintah extend menggambarkan bahwa kelas anak ini adalah subclass dari kelas orang tua. Ini child, ini parents. Jadi ini adalah anak dari orang tua. Nah, jadi perintah extend ini ya yang bisa menghubungkan. Nah, berarti udah tinggal kita isi aja. Oh, anak titik apa? Set nama orang. Bukan anak ya. Berarti set nama orang tua. Siapa nama orang tuanya? Misalnya Toto Martono. Nah, gitu ya. Terus alamatnya di mana? Oh, anak ya kan. Titik set alamat. Nah, lihat. Jalan Raya Ciledug misalnya gitu ya. Ciledug Karangtengah. Nah, ya. Ini kita sudah buat. Terus data sudah isi, kita pengen cetak. Ya kan? Apa yang pengen kita cetak yaitu sistem print ya kan. Nah, ini ya, sistem print apa? Nama kode orang tua. Kode orang tua. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita kasih koma, nggak bisa koma ya, plus. Plus apa? Oh, anak titik get KD orang tua. Nah, perhatikan KD orang tua ini tidak ada di kelas anak, tapi kita mengambil objek dari anak. Jadi kita nggak usah pusingin lagi seperti itu. Jadi programnya dilihat sederhana ya, padahal di sini banyak banget. Seperti itu. Kemudian ini bisa kita copy aja, ya kan? Ctrl C, Ctrl V. Terus kita kasih nama orang, kode ini nama, gitu ya. Nama orang tua pasti get nama. Nah, gitu ya. Udah tampil. Kemudian sudah itu kita apa? Ctrl V lagi. Alamat ya. Nah, ini langsung aja kali kode anak gitu ya. Kode anak, maka di sini anak get KD anak. Nah, terus kita copy lagi di sini nama anak ya. Nama anak. Nah, ini get nama anak, gitu ya. Kemudian baru hobi. Nah, gitu ya. Berarti di sini kita kasih hobi apa? Get hobi. Nah, sekarang alamat. Alamat itu kan punya orang tua ya. Bisa nggak anak manggil orang tua? Bisa ya, karena nama aja bisa. Seperti itu. Di sini kita kasih apa? Alamat. Nah, gitu kan, get alamat. Nah, lihat. Alamat ada di orang tua. Sekarang kita manggilnya di anak. Bahkan kalau kelihatan dari coding ini nggak kelihatan kelas orang tua, ya, nggak ada atributnya, nggak ada metodenya, tapi kita bisa mengambil. Kenapa bisa begitu? Karena ada perintah extend di sini. Nah, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian kita coba running. Shift F6. Lagi berproses. Tunggu sebentar. Ah, ini keluar ya. Lihat. Ini hasilnya. Ya. Jadi nggak kelihatan
orang tua. Coding orang tua pun nggak kelihatan di sini. Ini yang berhubungan dengan anak. Oke. Nah, ini yang disebut dengan apa? Pewarisan, gitu ya. Kalau di sini disebutnya dengan inheritance, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi yang bikin bisa satu kelas inherit dengan subkelasnya adalah apa? Ada satu kelas B inherit dengan A, maka harus ada perintah extends. Nah, jadi kehebatan extend itu nanti program kita nggak usah ngetik dua kali ya. Satu kita bikin program kelas, nanti kelas itu kita extend, udah tinggal ngelanjutin aja. Seperti itu. Bisa juga kita bikin kelas baru. Misalnya di sini anak, tapi anak tuh nggak punya data, gitu ya. Misalnya kita bikin new Java kelasnya, misalnya kita CLS anak, gitu ya. Cuman kita kasih 01 lah, gitu ya. Lihat di sini anak 01, kita extend apa? CLS orang tua, kontrol spasi. Nah, ini bisa. Dan dia datanya sama dengan yang di kelas orang tua, gitu ya. Dan dia nggak ada isinya. Tapi begitu kita public void static void main string, gitu ya, argumen apa, udah ya, ini baru kita bikin apa, CLS anak yang ini ya, sama dengan anak sama dengan new CLS anak. Nah, ini terus kita mengisi data kode orang tua. Ini menggambarkan bahwa data kelas anak 01 itu sama dengan mungkin lebih kita bikin ya, jangan CLS orang tua kali ya. Apa kita CLS anak. Nah, ya, lihat. Kita mungkin nama anak 1 gitu. Cuman data itu sama dengan anak. Itu tinggal gabung aja ya. Maka sini nggak ada beda. Berarti kita isi dengan bisa juga dengan apa? Mengisi data tadi, yaitu anak titik apa? Set KD orang tua. Perhatikan. Misalnya orang tua 002. Mungkin 01 lah ya. Nah, kemudian anak titik apa? Set nama orang tua. Nah, kita kasih nama, misalnya Budi, gitu ya. Anak titik set alamat, misalnya Jalan Raya, ini udah ada, kita copyin aja kali ya. Nah, daripada kita kerepotan, nah gitu ya. Ini juga sama, nama orang tua saya supaya nggak ngetik aja. Nah, gitu kan. Kemudian terus kita bikin kode anak. Anak titik set KD anak. Nah, gitu ya. Kita ambil yang ini nih. Ctrl C, bawa kemari, Ctrl V. Sudah gitu, nama anak. Anak titik set nama anak. Gitu ya. Misalnya Suryanti. Kemudian di sini hobinya lari. Anak titik set hobi. Nah, gitu ya. Situ saya lari. Nah, ini Anda perhatikan. Ini program nggak punya data gitu ya, tapi ini program sama dengan anak gitu. Cuman nama kelasmu kita bedakan. Mungkin biasanya ada metode yang berbeda dibandingkan dengan
CLS anak gitu. Jadi kita nggak usah bikin baru lagi, kita extend aja dengan CLS anak, maka dia akan menggabung. Jadi kita tinggal nambah program sedikit. Ini kebetulan ini tidak ada nambah atribut, tidak ada nambah tidak ada nambah. Nah mungkin bisa jadi kita kasih aja ya, misalnya atribut pekerjaan atau apa, boleh lah gitu ya. Tapi sementara ini nggak ada tambahan, jadi kosong aja. Dia bisa ya. Kemudian kita print. Aduh, ini kita copy aja misalnya nih ya, print. Saya rasa ini nggak pasti sama lah gitu ya. Nah, ini kita cetak. Nah, gitu kan. Nah, ini lihat. Ini jadi ya. Hasil printnya sudah jadi, terus kita coba running. Shift F6 ya. Lihat, hasilnya sama. Padahal kelasnya berbeda. Ini kita extend dengan kelas anak, maka CLS anak itu merupakan orang tua dari CLS anak 01. Semua sifat yang ada di CLS anak itu dibawa ke CLS anak 1. Ini contohnya ya. Sama persis. Dan bagaimana orang tua? Sama, karena orang tua itu adalah orang tua dari CLS anak, ya otomatis sifatnya dengan orang tua ke anak diterima juga di anak 01. Berarti program kalau sudah dibikin di orang tua, maka CLS anak tuh nggak usah bikin lagi. Nah kalau kita ternyata nih nyambung, ini nambah program, ada satu kelas cuma nambah program sedikit gitu ya, tapi mirip dengan CLS anak, ya udah tinggal di extend aja. Nah itu maksudnya. Jadi program nanti di object oriented itu makin lama program itu bukannya makin banyak, makin sedikit banyak kan yang seperti ini. Tapi mudah dipelajarin, mudah dipahamin ya, sesuai dengan ya. Jadi ini bisa juga dikatakan abstrak kelas ya. Jadi nggak ada sebetulnya, cuman dibilang ada. Nah, ini tujuan untuk mempermudah. Yang dibahas adalah anak 1. Tapi biasanya di sini ada atribut, ada proses khusus gitu ya. Karena setiap metode, setiap kelas itu pasti punya atribut minimal 1. Seperti itu. Oke. Ini contoh programnya ya, nanti Anda bisa kerjakan. Kalau ada bingung, kita coba diskusikan. Nanti berikutnya kita bahas tentang polymorphism. Seperti itu. Ini baru extend. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Tolong dipelajari, diuji coba, diketik, dipahami gitu ya. Kalau bingung didiskusikan. Seperti itu. Oke, selamat siang semuanya.